Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Oktaviani, nomor absen 33 dari kelas 10 MIPA 4. Kali ini saya akan melakukan presentasi materi, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, ada pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Kemudian yang kedua itu ada tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, menyederhanakan objek yang beraneka ragam. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan jenisnya agar mudah dikenali. Yang keempat, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Dan yang kelima, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Kemudian, ada manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, memberi nama makhluk hidup yang baru ditemukan. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri suatu spesies atau kelompok makhluk hidup. Yang keempat, mengetahui kekerabatan makhluk hidup dan jarak kekerabatannya. Yang kelima, mempelajari makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak dan lebih mudah. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan. Yang pertama ada klasifikasi alami, yaitu berdasarkan ciri-ciri yang terlihat, seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua ada klasifikasi buatan, yaitu berdasarkan ciri morfologi yang dimiliki dan untuk tujuan yang praktis, seperti tumbuhan yang dibagi menjadi tanaman obat, tanaman hias, tanaman sayuran, dan tanaman buah-buahan. Yang ketiga, ada klasifikasi sistem filogenik, yaitu klasifikasi berdasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan makhluk hidup. Kemudian yang keempat, ada klasifikasi modern, yaitu berdasarkan hubungan kekerabatan organisme atau filogenetik, ciri-ciri gen. Kemudian ada 3 tahapan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada pengelompokan, dan yang ketiga ada pemberian nama. Klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera. Kingdom Monera terdiri atas bakteri dan ganggang hijau biru. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki membran inti dan tubuh bersifat uniseluler atau multiseluler. Yang kedua ada kingdom Protista. Ciri-cirinya terdiri dari satu atau banyak sel dan memiliki membran inti. Dikelompokkan secara sederhana menjadi protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Yang ketiga, ada kingdom fungi. Kingdom fungi terdiri atas semua jenis jamur. Ciri-cirinya tidak mempunyai klorofil, heterotrof, hidup di tempat lembab, dan berkembang biak dengan spora. Yang keempat, ada kingdom plantae atau tumbuhan. Ciri-cirinya, sel memiliki dinding sel, memiliki klorofil, dan autotrof. Kingdom tumbuhan terdiri atas beberapa divisi, diantaranya yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, yang kedua ada Pterodophyta, tumbuhan paku, dan yang ketiga ada Spermatophyta, tumbuhan biji. Yang kelima ada kingdom Animalia atau hewan. Ciri-cirinya, sel tidak memiliki dinding sel tidak berklorofil, dan heterotrof. Kingdom hewan terdiri atas beberapa filum, contohnya Porifera, Coelenterata, Platelmintes, Nematelmintes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Kunci determinasi dan kladogram. Identifikasi atau determinasi makhluk hidup adalah proses untuk menentukan nama makhluk hidup yang kemudian menempatkannya dalam kelompok yang tepat. Langkah pertama dalam identifikasi adalah mempelajari makhluk hidup yang baru kita kenal dengan sebaik-baiknya. Kemudian dilanjutkan dengan mencari alat pembanding. Yang pertama ada kunci determinasi. Kunci determinasi adalah kunci analisis yang menggunakan ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut dinamakan kuplet yang terdiri dari 2 pernyataan yang saling berlawanan sehingga disebut kunci dikotomis. Dalam menggunakan kunci determinasi, setiap spesies yang akan diidentifikasikan dihadapkan pada 2 ciri-ciri yang salah satunya paling sesuai dengan spesies yang sedang diidentifikasi. Setelah itu,
Dilanjutkan ke ciri-ciri berikutnya sesuai dengan angka yang ditunjukkan. Yang kedua ada kladogram. Kladogram adalah diagram yang menunjukkan hubungan antar makhluk hidup. Kladogram dibuat dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Tingkatan takson dalam sistem klasifikasi, yang terdiri dari kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Sekian presentasi materi yang saya buat. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Om Santi 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 Om.